Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada hari ini Pak Agus akan meneruskan materi kemarin yang terkait dengan fluida statis. Ya, kita sudah sampai bab 3 ya, tentang fluida statis. Apa yang dimaksud dengan fluida statis? Apa? Fluida adalah air, statis itu adalah diam. Jadi artinya kalau kita mempelajari tentang fluida statis, berarti kita mempelajari tentang fluida zat alir atau air ya, atau zat gas bisa. Jadi di dalam fluida statis kita mempelajari fluida dalam keadaan diam ya, dalam keadaan diam artinya tidak bergerak. Oke, kalau kita mengenal tentang zat ya, zat itu dibedakan menjadi 3 ya, zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian kalau kita mengenal zat padat, zat cair, dan zat gas, zat cair ini bisa dikatakan incompressible, artinya dia tidak bisa dimampatkan ya, volumenya tidak bisa dimampatkan. Kalau gas ini termasuk zat yang compressible, artinya dia bisa dikompres atau dimanfaatkan sehingga volumenya bisa berkurang ya. Jadi kalian nanti harus paham apa incompressible dan apa itu yang compressible ya. Oke, saya lanjutkan. Di dalam mempelajari ini zat ya, terutama di fluida statis ya, kita nanti akan mengenal yang namanya massa jenis. Jadi setiap benda itu memiliki massa jenis dan berat jenis. Apa itu massa jenis? Ya, ini sudah tidak asing saya kira. Di dalam menyebutkan massa jenis ya, rumusnya adalah massa dibagi volume. Massa satuannya kilogram, volume satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik ya. Ini. Jadi setiap benda itu pasti dia memiliki massa jenis. Nah, kemudian yang kedua adalah berat jenis. Simbolnya adalah S. Yang ini mungkin jarang, kadang kalian asing ya mendengarnya. Kok ada berat jenis gitu ya. Jadi berat jenis itu kalau kita rumuskan adalah massa jenis kali gravitasinya. Besar massa jenis kali gravitasi. Jadi berat jenis ingat itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Oke, bisa dibedakan ya. Ya. Artinya kalau misalkan ini dipengaruhi gravitasi, berat jenis di setiap tempat yang berbeda, misalkan di planet bumi, misalkan di bulan dan sebagainya, itu nanti berat jenisnya akan berbeda ya. Beda dengan massa jenis. Kalau massa jenis di mana-mana besarnya sama karena dia dipengaruhi oleh hanya massa dan volume, tidak dipengaruhi gravitasi. Oke, ini saya kira tidak ada masalah ya. Yang kedua, tekanan. Apabila kita menjelaskan tentang tekanan, tekanan itu adalah besarnya gaya dibagi luas penampang. Kalau saya gambarkan, misalkan ada sebuah plat atau kertas ya, atau papan begitu, diberi gaya sebesar F, misalkan F ditekan begitu. Kemudian di sisi papan ini dia punya luasan, saya simbolkan A, ini luasannya. Ya. Apa hubungannya dengan tekanan? Tekanan adalah rumusnya gaya per luas. Ingat, ini mengingatkan kalian waktu SMP ya. Jadi ya kita ingat-ingat lagi. Jadi tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Kemudian yang ketiga tentang tekanan hidrostatis. Ya, kalau Pak Agus menjelaskan tentang tekanan hidrostatis, misalkan ini saya misalkan ini. Ini adalah sebuah tong. Kemudian di sini tong ini berisi zat cair. Ya. Di dalam tong ini berisi zat cair. Kemudian ketinggian zat cair ini saya misalkan H. Saya misalkan H. Kemudian di atas ini ada PO, artinya adalah tekanan udara dari luar. Besarnya berapa? 1 atm.
Ya, ingat besaran tekanan udara ini saya anggap arahnya ke bawah. Kemudian tekanan hidrostatis itu yang mana ini? Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang dimiliki di suatu titik, ya, akibat zat cair yang berada di wadah ini. Misalkan di dasar setinggi H zat cair di dasar ini, kita bisa mencari besarnya tekanan hidrostatis sebesar ini. P hidrostatis pada titik A misalkan, berarti ini saya anggap titik A. Pada titik A besaran tekanan hidrostatis adalah Rho kali G kali H. H itu artinya adalah ketinggian dari zat cair yang mengisi ini terhadap titik yang kita maksud. Terus pertanyaannya begini Pak Gus, misalkan pada titik B yang berada di tengah-tengah zat cair bagaimana? Berapa besarnya tekanan hidrostatisnya misalkan? Berarti ya tinggal kalian lihat aja di sini hanya berapa. Artinya berarti di sini bisa berubah, rumusnya adalah delta H. Oke. Artinya delta H adalah H terhitung dari titik itu terhadap permukaan zat cair. Ya, bisa dipahami ya? Ya, saya kira tidak ada masalah. Kemudian kalau misalkan menghitung tekanan total, ya kita jumlahkan dengan P0-nya. PO ditambah PH atau P0 ditambah Rho G H-nya. Ya. Itu dalam kondisi air dalam fluida statis. Jadi air dalam tidak bergerak atau diam. Kemudian saya lanjutkan yang keempat, hukum utama hidrostatis. Di dalam hukum utama hidrostatis ini saya misalkan gambarnya adalah ini. Jadi di pipa U ini, ya, di pipa U ini misalkan ada dua zat cair yang saya campur di situ, ya, misalkan minyak dengan air, kan tidak mungkin bercampur jadi satu ya. Di situ nanti akan muncul suatu titik yang kita tarik horizontal itu adalah sama. Tetapi pada ketinggian air ini dan minyak itu tidak sama tinggi. Nah, di titik A dan B ini saya taruh horizontal adalah besarnya sama atau satu garis horizontal. Pada titik A dan B di sini berapakah tekanannya? Tekanannya adalah sama. Ya. Jadi di titik A dan titik B ini tekanannya adalah sama. Kemudian kalau saya lanjutkan persamaan ini, dalam persamaan ini kalau kita masukkan rumusnya yang kita peroleh tadi barusan, itu bisa dimasukkan Rho 1, artinya adalah massa jenis yang zat air 1, kemudian ketinggian H1 kali G. G adalah gravitasi, kecepatan gravitasi. Kemudian Rho 2 adalah zat yang kedua, ya, kali G kali H2, ketinggian zat yang kedua. Bisa dipahami? Saya ulangi lagi. Apabila ada dua zat cair yang dimasukkan ke dalam ini, tempat yang berbentuk U ini, misalkan minyak dengan air, tidak akan bercampur, dia akan berpisah. Kemudian bagaimana? Kira-kira ya seperti ini gambarnya. Ini yang saya ingin, saya misalkan minyak. Terus kemudian air saya misalkan di sebelah ini yang tidak saya centang begitu. Nah, berarti tekanan hidrostatis pada titik A dan titik B ini adalah sama pada saat ditarik garis horizontal. Ya, berlaku pH 1 sama dengan pH 2 atau PA sama dengan PB. Boleh. Ya, biar lebih paham. Kemudian setelah dikembangkan lagi ke persamaan ini, akhirnya karena G-nya besarnya sama, bisa dicoret di sini, sehingga kita punya persamaan baru. Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Oke, bisa dipahami ya. Ini adalah hukum utama hidrostatis. Seandainya nanti ada
tiga minyak, tiga zat cair yang dicampur, bagaimana, apa yang terjadi, kita tinggal tahu prinsipnya. Artinya di titik yang kita tarik dari horizontal yang sama itu tekanannya besarnya adalah sama, itu kuncinya ya. Oke, saya kira ini nanti sudah jelas. Kemudian lanjut ke hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Tekanan yang diberikan pada fluida di ruang tertutup, tekanan yang diberikan fluida pada ruang tertutup ini akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contoh pada penerapan hukum Pascal adalah dongkrak. Ya. Coba bisa bayangkan, kalian bisa bayangkan dongkrak itu bisa mengangkat mobil atau truk atau tank atau mungkin pesawat. Ya. Dia hanya menggunakan dongkrak. Sistem kerjanya bagaimana ini? Jadi hukum Pascal itu menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida pada ruang tertutup itu tekanannya itu akan diteruskan pada ke segala arah dengan sama besar. Kalau kita gambar ya, kita lihat ini salah satu. Nah, ini prototipenya misalkan. Ini saya misalkan ini adalah A1, berarti maksudnya adalah luasnya. Ini luas A2, ini A1, kemudian ini gaya F1, ini F2. Nah, ini luasnya dibuat berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar. Tetapi di sini pada tekanan yang berada di dalam zat cair ini besarnya adalah sama. Jadi konsepnya adalah tekanan pada ruangan tertutup ini, tekanan yang pada ruangan tertutup ini akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Konsepnya itu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Berarti pada tekanan P1 P2 adalah sama. Ini berlaku. Kalau misalkan P1 sama dengan P2, berlaku juga rumusnya F1 per A1, F2 per A2. Kita pedomannya adalah ini. Oke, paham? Kalau misalkan F1 per A1, F2 per A2 kita masukkan ke dalam rumus ini, nah kamu bisa bayangkan misalkan ini F1 sama dengan berarti A1 per A2 kali F2 misalkan. Nah, sekarang saya contohkan aja sekalian misalkan. Misalkan A1 2 A2 misalkan 4. Kemudian F1 berarti yang kita berikan, gaya yang kita berikan. Berarti F1 misalkan 2. Berapakah besar F2? F2 adalah gaya yang muncul setelah kita memberikan gaya. Nah, coba kita hitung. Berarti kalau kita cari F2-nya, nah ini lanjut ke sini ya. F2 berarti sama dengan A2 per A1 kali F1. A2-nya 4, A1-nya 2 kali F1. F1-nya 2. Berarti berapa? 4 dibagi 2, 2 kali 2, 4. Oke, paham ya? Yang F1 tadi kita berikan 2 ya, sehingga diperoleh F2 yang besarnya 4, berarti lebih besar. Sebesar berapa? 2 kali. Ini yang saya permisalkan. Kalau kita ingin besar gaya yang dihasilkan itu melebihi dari 4 misalkan, boleh. Tinggal apa? Ini luasannya ini ditambah. Artinya perbandingan antara A2 per A1 ini diperbesar. Nanti akan muncul gaya yang besar. Gitu ya. Saya kira ini tidak ada masalah ya, hukum Pascal. Kemudian berikutnya hukum Archimedes. Di dalam hukum Archimedes, ya, di dalam hukum Archimedes kemarin Pak Agus sempat memberikan video ya. Video itu memang real di lapangan, orang kampung ya. Orang kampung di Madura sana, dia ingin membuat balon udara dengan sangat sederhana sekali.
dan hasilnya luar biasa. Makanya saya buat sebagai bahan pembelajaran untuk kita semua. Ya, sudah dicek videonya, coba dicek. Ya, itu contoh real di lapangan dan tidak merekayasa. Ya. Dan alat yang terpakai juga sangat sederhana sekali itu. Jadi silakan nanti videonya dilihat nanti bisa menerapkan rumusnya. Oke, saya kembali lagi ke persamaan. Hukum Archimedes simbolnya adalah Fa, gaya angkat. Artinya kalau kita berbicara dengan bunyinya, ya bunyinya hukum Archimedes harus hafal. Benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, ya, akan mendapatkan gaya ke atas, ya, gaya angkat ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Ya, benda kita masukkan ke dalam zat cair, ya, otomatis kan dia menggeser zat cair itu, loh, ya. Nah, berarti berat zat cair yang dipindahkan ini adalah besar gaya angkatnya ke atas. Nah, paham ya? Nah, misalkan kalau kapal, penerapannya kapal itu kalau dimasukkan ke dalam air laut, ya, kapal yang besar sekali tidak apa-apa, itu akan masuk sebagian. Nah, sebagian ini mendapatkan gaya ke atas, makanya dia tidak tenggelam karena dia punya prinsip kerja hukum Archimedes ini. Oke, saya perhatikan lebih detail ya. Untuk gaya angkat itu rumusnya adalah berat udara dikurangi berat zat cair. Berat di udara itu dikurangi berat zat cair, itu namanya gaya ke atasnya. Kalau ini diuraikan lebih detail lagi, WU nya adalah WF ditambah FA. Nah, sebenarnya artinya bahwa berat di udara itu sama dengan berat yang tercelup, ya, benda tadi tercelup itu saya simbolkan adalah WF nya plus FA. FA adalah gaya yang ke atas, gaya yang mendorong dari atas, yang dari bawah ke atas itu namanya FA, atau kita kenal dengan hukum Archimedesnya nanti. Nah, ini W udara sama dengan WF plus FA. Kemudian kita punya rumus lagi di sini. FA adalah gaya ke atas sama dengan Ru massa jenis zat cair. Ya cair. VF adalah volume yang tercelup. Volume, ya, bukan berat. Volume yang tercelup kali G adalah gravitasi. Sehingga kita punya persamaan dari dua persamaan tadi, kalau kita kaitkan akan muncul Ru VF kali G sama dengan WU min WF. Artinya Ru ini adalah massa jenis zat cairnya, VF adalah volume benda yang tercelup ke dalam zat cair, G adalah percepatan gravitasinya, WU adalah berat benda itu di udara, ya. Kemudian WF adalah berat benda setelah tercelup ke dalam zat cair, ya. Berat benda setelah tercelup ke dalam zat cair, ya. Oke, nanti untuk hukum Archimedes kalian nanti akan mengenal peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Itu SMP sudah pernah diajarkan. Saya kira Pak Wis tidak perlu menjelaskan itu. Kalau saya gambarkan biar paham aja, ini adalah proses mengapung di mana sebagian tercelup di zat cair. Kemudian bagaimana kalau melayang? Melayang itu terletak antara zat cair ini jadi tidak menyentuh dasar dan dia tenggelam dari permukaan. Ini melayang. Terus bagaimana kalau tenggelam, Pak Agus? Tenggelam itu bendanya berada di dasar. Ya, nah nanti silakan ini buat kalian nanti sebagai PR ya. Nanti coba dilihat di buku SMP, diulang lagi, dicek apa itu peristiwa mengapung, apa peristiwa melayang, dan apa itu
itu peristiwa tenggelam. Ya. Semangat belajar, semoga nanti ini bermanfaat buat kalian. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.